Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Natalia Anastasia Silalahi dengan NIM 190563201070 jurusan Ilmu Administrasi Negara. Saya membuat video ini guna memenuhi salah satu tugas mata kuliah Perencanaan Pembangunan. Dan dengan materi yang akan saya bahas terkait dengan yakni model-model perencanaan pembangunan. Apa itu perencanaan pembangunan? Jadi, pada umumnya perencanaan pembangunan adalah langkah atau teknik untuk mencapai tujuan yang diharapkan dalam proses pembangunan hingga sanggup merealisasikan masyarakat untuk lebih maju, makmur, dan sejahtera. Nah, setelah kita tahu apa itu arti dari perencanaan pembangunan, selanjutnya kita akan membahas terkait dengan apa saja model-model perencanaan pembangunan. Adapun model perencanaan pembangunan, yang pertama model perencanaan agregat, yang kedua model perencanaan sektoral, yang ketiga model Harrod-Domar, dan yang keempat model perencanaan partisipatif. Yang pertama adalah model perencanaan agregat. Model perencanaan agregat ini hampir digunakan oleh seluruh negara berkembang, yakni model ini mengulas perekonomian secara keseluruhan dengan menggunakan variabel-variabel makroekonomi yang dinilai paling mempengaruhi tingkatan dan laju pertumbuhan output nasional, seperti tabungan, investasi, cadangan modal, nilai ekspor impor, bantuan luar negeri, dan sebagainya. Nah, model pertumbuhan agregat ini merupakan model yang sangat cocok untuk meramalkan pertumbuhan output dan mungkin juga ketenaga kerjaan dalam kurun waktu antara 3-5 tahun. Nah, adapun ruang lingkup model perencanaan agregat yang pertama bertumpu pada teori ekonomi makro di mana konsep intinya adalah pendapatan domestik bruto atau PDB. Yang kedua, PDRB, yakni agresi atau penjumlahan dari konsumsi, pengeluaran pemerintah, investasi masyarakat, ekspor dikurangi dengan impor. Yang kedua, ada perencanaan sektoral, yang dimana perencanaan menurut sektor-sektor sosial, umpamanya seperti sektor ekonomi, pendidikan, pertanian, dan lainnya. Nah, perencanaan sektoral ini juga yang antara lain membuka wacana tentang efek ke depan atau forward effect dan efek ke belakang atau backward effect dari kebijakan pembangunan sektoral. Yang ketiga adalah model perencanaan Harrod-Domar, yang dimana sebuah model pertumbuhan ekonomi yang menggunakan tabungan dan investasi sebagai sumber pertumbuhan. Nah, dengan dasar pemikiran bahwa analisis yang dilakukan oleh Keynes dianggap kurang lengkap, karena tidak membicarakan masalah-masalah ekonomi jangka panjang. Nah, oleh karena itu Harrod-Domar mencoba untuk menganalisis syarat-syarat yang diperlukan agar perekonomian dapat tumbuh dan berkembang dalam jangka panjang dan menetap. Nah, ada beberapa asumsi yang digunakan, yakni yang pertama perekonomian dalam keadaan seluruh barang modal dan tenaga kerja telah seluruhnya digunakan. Yang kedua, perekonomian hanya terdiri dari dua sektor, yakni household dan firm. Yang ketiga, besarnya private saving, proporsional dengan national income. Dan yang keempat adalah model perencanaan partisipatif, yang dimana perencanaan partisipatif dalam perencanaan pembangunan daerah adalah salah satu model dalam proses perencanaan pembangunan di daerah dalam rangka mengakomodasi aspirasi masyarakat. Memaksimalkan aspirasi masyarakat tersebut dapat terlihat dari proses perencanaan dan tahapan perencanaan pembangunan yang dilakukan. Nah, dalam model perencanaan partisipatif, masyarakat dianggap sebagai mitra dalam perencanaan yang turut berperan secara aktif, baik dalam hal penyusunan maupun implementasi. Nah, juga masyarakat di sini sebagai stakeholder terbesar dalam penyusunan sebuah pembangunan rencana. Nah, proses perencanaan partisipatif demi tujuan perbaikan kondisi dan peningkatan taraf hidup masyarakat, maka perencanaan partisipatif harus dilakukan dengan usaha, yakni yang pertama perencanaan harus disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat yang nyata. Yang kedua, dijadikan stimulasi terhadap masyarakat yang berfungsi mendorong timbulnya jawaban. Yang ketiga, dijadikan motivasi terhadap masyarakat yang berfungsi membangkitkan tingkah laku. Demikian materi yang mungkin dapat saya sampaikan. Apabila ada kurang, saya mohon maaf. Dan semoga materi yang dapat saya sampaikan ini semoga bermanfaat bagi teman-teman sekalian. Saya ucapkan terima kasih.